Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan mempelajari tentang pergeseran kurva keseimbangan saat permintaan tetap dan penawaran turun. Dalam keadaan pasar yang terus berubah-ubah, tentu memungkinkan terjadinya perubahan pada permintaan barang dan jasa maupun pada penawaran barang dan jasa. Perubahan permintaan dan penawaran yang terjadi di antaranya dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada grafik ini ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita lihat dulu. Ya, ini adalah kurva permintaan yang disimbolkan dengan huruf D, artinya demand, permintaan. Kurva permintaan ini berbentuk garis dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kurva penawarannya sebagai berikut. Ini adalah kurva penawaran yang kita beri simbol huruf S atau supply. Dari gambar tersebut menghasilkan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pada titik E atau titik equilibrium. Jadi dari perpotongannya itu kita bisa tentukan Q1-nya dan P1-nya. Maka bisa kita katakan equilibrium atau titik keseimbangannya adalah di Q1, P1. Jadi kita bisa lihat ya, keseimbangannya berada di titik ini, Q1 dan P1 ini. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana seandainya terjadi perubahan. Kita lihat di sini, jika permintaan tetap dan penawaran turun. Kalau permintaan tetap, maka kurva permintaan atau D ini tetap, tidak berubah, bentuknya tetap seperti ini. Dan penawaran turun, maka kurva S ini, kurva penawaran ini yang akan berubah atau bergeser karena mengalami penurunan. Bagaimana kalau penawaran turun? Seperti apa? Kalau penawaran turun, maka Q1 ini akan mengalami perubahan. Q1 ini akan bergeser ke sini, bergeser ke kiri, sehingga terbentuk ini, menghasilkan P2 dan Q2 ya. Jadi Q1 bergeser ke Q2 dan P1 bergeser ke P2. Maka titik keseimbangannya juga akan bergeser ke sini, pergeserannya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi kurva yang berwarna hijau ini adalah kurva hasil pergeseran S action ya, setelah perubahan penawaran dan terbentuk keseimbangan baru ini. Keseimbangan barunya berada di titik Q2, P2. Ini Q2-nya, ini P2-nya. Karena dari E ini bergeser ke sini. Kalau kita perhatikan pada kurva tersebut, maka bisa kita katakan seperti ini. Pada saat penawaran turun, berarti Q1 bergeser ke kiri menjadi Q2. Kalau naik ke sana ya, turun ke sini, bergeser ke Q2. Akibat dari pergeseran ini, maka harga juga berubah. Saat Q1 turun, bergeser ke Q2, maka P1 naik ke P2. Kita perhatikan, P1-nya naik ke P2. Dan keseimbangan baru juga berubah dari E ke E action. Jadi bergeser ke kiri atas.
Jadi dari sini bisa kita buat kesimpulan sebagai berikut. Ya. Jika penawaran berkurang dan permintaan tetap, maka harga akan naik dan terbentuk kurva keseimbangan baru yang bergeser ke kiri atas. Demikian pembahasan mengenai pergeseran keseimbangan saat permintaan tetap dan penawaran turun. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.